Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Universitas KPGRI, Bapak Profesor Dr. Haji Surmayoto. Yang terhormat juga Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Insinyur Haji Supardi Haris MT. Yang terhormat juga Ibu Kepala Program Studi Teknik Informatika, Ibu Maya Lestari, MKOM. Yang terhormat Ibu Sekretaris Program Studi Teknik Informatika, sekaligus pembimbing teknis saya, Ibu Niwayan Parwati, SST, MM, MKOM. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing materi saya, Ibu Fitriana Destiawati, MKOM. Dan yang terakhir, Bapak dosen pembimbing akademik saya, Bapak Tauhid Budini, SSOS, MSOS, SC. Serta Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan teman-teman juga yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Habibie Ahmad Mulia Hadapi Mesa dengan NPM 2021-4350-2852. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Karyawan Terbaik pada PT Karya Jasindo menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pemilihan karyawan terbaik di PT Karya Jasindo yang masih menghadapi beberapa kendala. Proses penelitian yang berjalan saat ini cenderung bersifat subjektif dan belum memiliki parameter yang terukur secara konsisten. Hal ini dapat menimbulkan hasil yang kurang akurat dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan oleh antara karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara lebih objektif, transparan, dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang memberi rekomendasi karyawan terbaik secara terstruktur. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW dipilih karena kemampuannya dalam menangani masalah Multi-Attribute Decision Making atau MADM dengan cara yang sederhana dan efektif. Proses utamanya meliputi tahap normalisasi matriks, keputusan keputusan berdasarkan atribut cost dan benefit, yang kemudian hasilnya dikalikan dengan bobot kriteria untuk mendapatkan nilai akhir yang menjadi dasar perankingan. Berikutnya saya akan menjabarkan dan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem login untuk membedakan hard reset antara admin XR dan Director. Berikutnya saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara login di aplikasi ini. Pada tampilan dashboard atau index.php, ini merupakan summary SPK karyawan terbaik di PT Karya Jasindo, dan di bawah merupakan gambar sedang open booth di Lab Indonesia. Berikutnya, saya akan menampilkan halaman alternatif. Di bawahnya, kita dapat melihat terdapat tabel alternatif yang berisi alternatif yang telah saya buat sebelumnya, yang berisi 10 karyawan di PT Karya Jasindo. Berikutnya, mungkin saya akan mencontohkan fungsional dari salah satu CRUD atau create, create, update, and delete. Saya akan mencoba untuk create terlebih dahulu. Oke. Oke, saya telah melakukan sebuah fungsi create. Setelah itu, kita akan bisa melihat data yang telah kita create di sini. Oke, setelah itu saya akan mencoba melakukan fungsi lain, yaitu fungsi update.
Oke, di sini fungsi update telah berhasil. Data yang sebelumnya saya inputkan Habibie Ahmad kuliah akademi Indonesia, saya update menjadi Habibie Ahmad dan sini telah update namanya menjadi Habibie Ahmad saja. Itu saya akan mencoba fungsi terakhir yaitu fungsi delete. Di sini akan menu pop up untuk verify apakah eh, sang admin yakin ingin menghapus atau tidak. Di sini saya akan coba menghapus. Oke, dan di sini datanya yang sebelumnya telah hilang. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan juga ke halaman kriteria. Menu berikutnya adalah data kriteria. Di sini, admin XR dapat mengolah kriteria yang digunakan untuk penilaian, seperti kepemimpinan, kedisiplinan, komunikasi, tanggung jawab, produktivitas, dan kehadiran. Dan juga, admin XR dapat mengubah dan menghapus kriteria serta bobot dan jenis atribut, apakah itu benefit atau cost. Baik, berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan edit terlebih dahulu pada data yang sudah ada. Oke, ini telah terupdate. Sebelumnya, K6 dengan nama kriteria kehadiran telah saya update menjadi absensi dan jenisnya menjadi benefit. Maka fungsionalitas date telah berfungsi di table di halaman kriteria. Oke, okay. Selanjutnya akan saya kembalikan ke kehadiran dengan tipenya post. Oke, okay. Dan selanjutnya saya akan menampilkan halaman di nilai keputusan. Oke, okay. Di sini saya buat untuk memisahkan sebuah roles di mana untuk admin XR hanya bisa mengakses alternatif dan kriteria. Dan untuk nilai keputusan, matriks, dan hasil hanya bisa diakses oleh director. Mungkin selanjutnya saya akan logo terlebih dahulu dan saya akan login kembali dengan user director. Ini saya play section. Oke, jadi saya telah berhasil login menggunakan akun menggunakan user director. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke halaman proses penghitungan atau nilai keputusan, di mana ini merupakan inti dari sistem, di mana di sini direktur dapat menginputkan nilai nota untuk setiap karyawan berdasarkan kriteria yang ada. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba alternatif. Tidak bisa, karena sebenarnya sudah input. Baik, saya akan mencoba untuk menghapus salah satu penilaian dari satu alternatif. Ini saya akan coba menghapus alternatif kali tanya terlebih dahulu. Oke, di sini setelah tampil katanya. Selanjutnya saya akan menuliskan sesuai dengan data yang ada. 82, kenapa, kenapa, 85, 85, 87. Oke, kita akan verify lagi apakah sudah sesuai. 2, 88, 85, 85, 87, 3. Oke, di sini datanya sudah sesuai, maka kita hanya akan perlu menyimpan
di sini adalah create. Kita akan nge-create sebuah data penilaian mentah. Setelah itu akan diolah kembali dengan normalisasi dan pemburutan menggunakan metode SAW. Di sini kita akan menginputkan data mentah terlebih dahulu. Coba kita save-kan. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke halaman matrix. Ya, di sini merupakan data mentah yang telah diinput kan oleh director atau menggunakan user director. Ini akan terlihat aliptania dengan nilai K1 82, K2 88, K3 85, K4 85, K5 87, K6 3. Dan setelah kita menginputkan data mentah, kita akan bisa melihat data yang telah dinormalisasikan metode SAW. Di sini untuk benefit dari benefit mulai dari K1 sampai K5 itu memiliki nilai maksimum itu 9 dan K6 memiliki nilai minimum karena dia merupakan cost, maka dia memiliki nilai minimum 1. Oke. Mungkin akan lebih gampang, kita akan coba lihat contoh di sini. Karina dengan nilai K1 sampai K5 seperti ini, 92, 94, 91, 95, 95, dan K61, maka hasilnya di sini dengan normalisasi dengan rumus nilai dibagi nilai maksimum dari kriteria tersebut. Di sini kita bisa melihat Karina sini. Berarti di sini itu merupakan hasil dari 92 dibagi 96. Begitupun seterusnya sampai pada cost yang K6, 1 dibagi 1 maka hasilnya sama dengan 1. Oke. Setelah semuanya itu dinormalisasikan, maka selanjutnya akan pembobotan sesuai pada tiap kriteria. Di sini itu untuk K1 memiliki bobot 20, K2 bobotnya 15, K3 bobotnya 15, K4 bobotnya 20, K5 bobotnya 20, K6 bobotnya 10. Maka dengan pembobotan tersebut, nilai di sini, nilai pada normalisasi akan dikalikan bobot pada tiap kriteria, maka hasilnya seperti ini. Oke, setelah melakukan pembobotan, sistem akan melakukan rankingan dengan nilai tertinggi hingga terendah. Oke, setelah itu akan menghitung rankingan, dan di mana muncul bahwa ranking 1 atau hasil dari SPK sistem ini dengan periode sekarang itu muncul dengan nama Karina, jadi karyawan terbaik pada periode saat ini dengan nilai 97,6. Nah, dilanjut dengan Persetia dengan nilai 94,32, Mestri, Ibu Lestri dengan nilai 91,56, Aryo dengan nilai 89,9, Reza Agira dengan nilai 86,77, Alif Tania dengan nilai 83,28, Kuseri dengan nilai 80,1, Kita dengan nilai 70,76,56, Kevin dengan nilai 76,01, Khairin dengan nilai 70,94. Setelah mengurutkan dan mendapatkan karyawan yang terbaik di periode ini, kita akan bisa pindah ke halaman hasil dari karyawan terbaik itu. Di sini, hasil keputusannya adalah Karina keluar sebagai rekomendasi atau keluar sebagai karyawan terbaik pada periode ini. Maka kita akan bisa menginputkan sebuah nomor surat dan periode bulan dan periode tahap penilaian untuk dokumen yang akan kita cetak nanti. Coba di sini akan buat SK 12. Ini periode Agustus 2025. Nah, tinggal kita unduh. Ini telah terunduh, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini telah terlihat hasil eksportan itu dengan hal pengumuman karyawan terbaik PT Kaliindo dengan data dari karyawan terbaik tersebut yaitu Bu Karina dengan jabatan manajer sales divisi sales dengan skor 97,6 telah berhasil menjadi karyawan terbaik periode bulan Agustus 2025. Capaiannya sampai di sini. Demikian keputusan. Oke, berikutnya di sini adalah merupakan date atau tanggal di mana data itu diekspor. Data ini diekspor dan di bawah merupakan nama dari direktur utama PT Kaliindo Bapak Joe Mendy Munardi. Oke, selanjutnya
eh, saya telah memaparkan hasil keputusan, eksportan hasil keputusan. Berikutnya saya akan menampilkan hasil eksportan lainnya, yaitu ada eksportan data alternatif dan data kriteria. Oke, di sini yang terlihat tarik data laporan yang di bawah, yang paling atas adalah unduh laporan data kriteria dan yang bawah adalah laporan data alternatif. Mungkin yang pertama, saya akan mencoba untuk mengunduh laporan data kriteria. Oke, nah ini merupakan laporan data kriteria PT Karunia Jasindo dengan ID K1 sampai K6, nama kriteria mulai dari kepemimpinan, kedisiplinan, komunikasi, tanggung jawab, produktivitas, kehadiran. Dengan bobot masing-masing 20, 15, 15, 20, 20, 10. Dengan jenis K1 sampai K5 benefit dan K6 adalah cost. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil laporan dari data alternatif. Oke. Laporan data alternatif, kita akan dapat melihat di sini dengan total karyawan 1 sampai 10 atau total karyawan 10 karyawan dengan nama lengkap mulai dari Alif Tania, Aryo, Kairen, Gita, Karina, Kevin, bisa di Lastri, Prasetya, dan Desa Aigira. Dengan jabatan masing-masing Supervisor Gudang, IT, Supervisor Sales, Manager Sales, Accounting, Delivery, Manager Import, Sales, dan IT. Nah, di bawahnya juga kita juga ada timestamp. Kapan data itu ditarik? Baik, setelah saya melakukan simulasi dan demonstrasi, hasil penelitian dan informasi sistem dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan ini berhasil dibangun berbasis web untuk membantu PT Karunia Jasindo dalam memilih karyawan terbaik. Metode Simple Additive Weighting berhasil diimplementasikan untuk menghitung dan menghasilkan rankingan karyawan secara akurat. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, efisien, transparan, serta mengurangi subjektivitas dan penilaian. Demikian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.